Kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan Allah Sang Pencipta yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami, hingga kami boleh bangun dan melanjutkan kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan hari ini, kemanapun kami akan melangkah dan apapun yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan turut serta campur tangan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang bijaksana dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Biarlah kiranya mereka semakin bersuka cita dan juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan ini. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjerat renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 4 ayat 5. Beginilah dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dibahani unang hamu mangguhumi dinasotikina tagan soro Tuhani. Patiuron nado nahuni dinahulong jala papataron nado tahi-tahi niroha. Disima dapotan puji-pujian ganup sian debata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salah satu hal yang sangat sering kita lakukan di dalam kehidupan ini ialah fokus kepada apa yang dilakukan oleh orang lain. Fokus dengan kesalahan orang lain. Seakan-akan kita menempatkan diri sebagai hakim yang agung, orang yang paling benar, orang yang paling baik, dan sekarang kita hanya menghitung orang berdasarkan kesalahan yang dia lakukan. Sehingga tidak ada waktu untuk orang tersebut untuk berubah. Tidak ada waktu untuk memberi kesempatan kepada orang yang melakukan sebuah kegagalan. Maka dengan hal itulah Paulus menekankan melalui renungan pagi hari ini, hendaknya setiap orang percaya jangan menghakimi. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acap kali melihat kesalahan orang lain atau memperhatikan tingkah laku orang lain adalah hal yang sangat mudah. Paulus mengatakan jangan menghakimi sebelum waktunya. Jangan menghakimi sebelum waktunya. Dalam penghakiman biasanya ada dua hasil, upah dan hukuman. Ketika Kristus menghakimi nanti, dia juga akan memberikan upah dan juga hukuman. Menariknya, Paulus tidak menyinggung tentang hukuman sama sekali. Sebaliknya, dia justru mengharapkan agar setiap orang menaruh puji-pujian dari Allah. Itu yang kita lihat di ayat 5 bagian C. Dia tidak berharap agar para pengkritiknya menerima hukuman, walaupun jemaat membenci dia. Namun Paulus tetap berharap yang baik bagi mereka. Inilah yang teladan yang ditunjukkan oleh Paulus, di mana ia mengatakan bahwa hakim yang paling agung ialah Allah, dan pekerjaan manusia tidak memiliki ranah terkait menghakimi baik siapapun itu, karena pekerjaan menghakimi hanyalah milik Allah semata. Paulus mengajarkan orang percaya untuk tidak menghakimi orang atau sesuatu yang tidak dapat diketahui dari luar. Bagian dari luar manusia tidaklah mutlak adalah juga bagian dari dalam. Karena hati dan pikiran manusia hanyalah Tuhan yang mengetahuinya. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan anggota jemaat yang melakukan dosa di dalam 1 Korintus 5 ayat 1-12 bukan menunjukkan dia ketidakkonsistenannya, melainkan ini adalah hal yang nyata yang dapat segera dibandingkan dengan pengajaran Alkitabiah. Janganlah menghakimi. Kalau kita melihat orang memberi persembahan, janganlah kita langsung menuduh atau menghakimi orang tersebut. Apakah dia tulus atau tidak tulus? Itu hanya Tuhan yang mengetahui. Itu adalah penghakiman yang dilarang karena kita tidak bisa tahu isi hati orang. Atau kalau kita melihat ada jemaat yang baru saja pindah ke sebuah gereja,
karena dia memiliki riwayat yang buruk di sebuah gereja, hendaklah jangan kita langsung menghakimi. Seorang yang reputasinya jelek dan dia sudah mau bertobat, jangan kita langsung menghakimi. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus dengan tegas mengingatkan kita bahwa menghakimi bukanlah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, melainkan sebuah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh Allah semata. Pada waktunya akan tiba dan masanya akan datang, dan hakim yang paling agung itu adalah Tuhan Allah sendiri. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tugas kita hanya melakukan keteladanan. Perihal menghakimi, biarlah Allah yang menghakimi. Karena hakim yang paling agung adalah Allah dan milik Allah semata. Hendaknya kita tidak mudah menghakimi orang lain, tetapi kita hidup di dalam kekudusan dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.